bahkan presiden cukup ruwet ini sekarang. Presiden ruwet Pak Yai ya. Pak Yai, kalau memang masih belum ada satu satu diskusi lagi, tema lagi tentang masalah pesantren, Pak Yai, kalau jenengan masih mau masalah undang-undang pesantren. Baik. Iya, baik. Pak Yai, karena Pak Kiai ini Kiai viral dan justru iktidalnya betul-betul diakui oleh publik Indonesia karena menjadi kiainya Kiai Kanjeng gitu ya. Di Indonesia ini kan sudah diundangkan undang-undang pesantren, Pak Yai. Salah satu bentuk dari keberpihakan negara terhadap pesantren, karena pesantren ini sebelumnya dianggap sebagai komunitas rumah-rumah pejuang dulu untuk sebelum kemerdekaan dan segala macamnya. Nah, sampai detik ini pemerintah masih belum mengeluarkan aturan pelaksanaannya, Pak Yai, sehingga keberadaan undang-undang pesantren yang notabene seolah-olah warga Nahdiyin itu mendapat keberpihakan dan mau dilayani oleh negara, sampai detik ini masih belum bisa dilaksanakan secara seutuhnya. Gimana menurut Kiai ini? Oke, satu, saya tidak tahu teman-teman DPR itu mengawal itu sampai mana ya, dan itu bukan urusan saya. Tapi harapan saya, itu harapan saya ya, karena undang-undang itu sudah ditetapkan, gitu ya. Ya mari dong pemerintah segera dilaksanakan. Masa undang-undang hanya ditetapkan saja nggak dilaksanakan. Gitu ya. Dan selanjutnya nanti tentu saja undang-undang itu, undang-undang itu mungkin ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, kita perbaiki bersama dengan musyawarah. Jadi sebaiknya memang segera laksanakan. Undang-undang hanya ditetapkan nggak dilaksanakan. Kalau undang-undangnya yang sekarang ini sebetulnya Pak Yai hanya pemerintah hanya mubah hukumnya, kalau pakai bahasa Kiai, mubah hukumnya untuk membantu dan memperhatikan dan juga memberikan kebijakan anggaran dan pelayanan yang lainnya kepada pesantren. Hanya mubah saja, karena bahasa atau hukumnya hanya dapat membantu dan semacamnya. Ini undang-undangnya. Karena tidak ada peraturan pelaksanaannya, sehingga kemubahan ini terus sampai mubah. Bagaimana ini ditingkatkan hukumnya menjadi wajib gitu Pak Kiai? Barangkali Pak Kiai mau mendorong itu kepada pemerintah agar segera bisa dilaksanakan secara sepenuhnya, Pak Kiai. Iya, tapi rupanya memang pemerintah sekarang sedang banyak pekerjaan yang lain. Pemerintah kita sedang terlalu banyak sibuk, PR-nya terlalu banyak. Barangkali memang belum sampai ke sana. PR pemerintah saya kira banyak sekali, bahkan presiden cukup ruwet ini sekarang. Presiden ruwet Pak Yai ya. Tapi seruwet-ruwetnya presiden kan tidak boleh mengabaikan peran-peran pesantren yang sejak sebelum kemerdekaan memang luar biasa membantu tanpa tending apapun dalam proses membangun negeri ini, Pak Yai. Betul. Pesantren ini sebagai lembaga pendidikan tertua. Bahkan semestinya pesantren itu tempat belajar dari semua lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi supaya ada kontinuasi pendidikan. Jika kita menjadi Indonesia, kita berharap bangsa Indonesia itu menjadi orang Indonesia, tidak menjadi orang luar negeri gitu. Ya, dan pesantren itu jawabannya. Itu ya di pesantren. Iya, Pak Yai. Kalau pesantren tidak diperkuat, maka lama-lama Indonesia nggak jadi Indonesia. Kalau pesantren tidak diperhatikan, maka lama-lama Indonesia tidak menjadi Indonesia, gitu Pak Yai ya? Nggak jadi Indonesia, iya. Karena itu karakternya orang Indonesia. Saya sebetulnya kepingin panjang-panjang, karena ada keterbatasan jaringan, Yai. Mungkin besok kapan-kapan kita kembali lagi. Tapi sebelum ini saya akhiri, saya minta closing statement-nya dari Pak Yai tentang masalah pesantren ini, Pak Yai. Karena sekarang masih belum ada aturan pelaksanaannya, Pak Yai. Untuk closing statement, Pak Yai. Ya.
Ya, begini. Jadi dalam rangka kontinuasi sejarah Indonesia dari sebelum kemerdekaan dan setelah merdeka dan untuk sekarang, maka pesantren supaya dijadikan guru oleh bangsa Indonesia. Karena pesantren lah yang melahirkan Indonesia. Gitu. Oke, makasih Pak Yai. Yang penting untuk digarisbawahi adalah pesantren harus diperhatikan, pesantren harus dilayani, pesantren harus betul-betul ada keberpihakan dari negara, karena negara ini lahir dari pesantren gitu ya, bahasa yang lainnya gitu ya. Oke Pak Yai, makasih banyak atas kesempatannya, luar biasa, mudah-mudahan ini bermanfaat pada saya khususnya dan juga pada pengunjung netizen Lingkar Jatim dan di acara sanrasannya Pak Yai. Mudah-mudahan saya segera bisa ketemu Pak Yai dan bisa minta ijazah ilmu-ilmunya langsung ke Pak Yai. Oke Pak Yai ya. Amin ya. Demikian dari saya. Oke Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.